Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si Orok. Nah, untuk kali ini saya mau sharing terkait dengan bagaimana sih mau meningkatkan tenaga atau kecepatan motor listrik VR-Q1. Nah, untuk motor listrik VR ini bawaan pabriknya limitnya yaitu 60 km per jam. Itu tanpa beban. Kalau misalkan dengan beban, itu paling bantar itu kecepatannya cuman maksimal 55 sampai 58. Nah, jadi gimana sih caranya menyiasati biar motornya itu lebih bertenaga dan juga lebih kencang lah ya. Nah, sebagai teman-teman ketahui, nah pagi ini saya jalan setiap pagi ya, setiap hari itu saya pakai motor listrik ini dari rumah sampai dengan ke kantor itu jaraknya 40 km. Nah, dengan kecepatan rata-rata 50 sampai 60 km. Ya. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat cerah ya. Oke, singkat cerita, kita pengen tahu ya, gimana sih caranya si motor listrik ini biar ya selayaknya motor-motor mesin gitu, normal lah gitu, kecepatannya nggak terlalu lambat gitu kan, bisa nyalip, bisa nanjak. Nah, itu ada caranya, sebenarnya lebih mudah mengkencangkan si motor listrik daripada motor mesin ya. Cuman kalau dari segi biaya itu sama aja sih, harganya sih sama aja gitu. Komponen yang dibeli itu lebih sedikit untuk motor listrik kalau pengen kenceng, tapi ya biayanya mahal-mahal gitu. Sama kayak beda kayak motor mesin. Kalau motor mesin itu komponennya banyak yang harus dibeli, cuman murah-murah ya, ujung-ujungnya sama aja ya. Ini agak ini ya, motong jalan. Oke, kita mulai aja ya. Gimana sih caranya motor listrik ini bisa kenceng ya? Nah, saya mau jelasin tahap per tahapnya gitu, agar maksudnya upgrade-nya juga bisa bertahap, tidak langsung langsung banyak yang harus komponen yang diganti. Jadi kalau misalkan punya uang, sisihkan ke sini gitu, belilah part ini dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama itu yang wajib diganti pertama, ini buat kenceng, buat nyaman juga sih ya, controller. Nah, yang pertama itu controller.
Kenapa controller? Karena disitulah otaknya si motor listrik itu, ECU-nya kalau di motor mesin. Nah, ganti boleh pakai apa namanya controllernya. Kalau saya sih pakai botol. Nah, kalau misalkan yang lainnya juga boleh yang bisa diprogram. Nah, untuk controller yang saya pakai itu Fotol EM strip 4 ya. Maksimal ampernya itu 50 ampere. Ya, karena memang mau upgrade-nya tidak ekstrim ya, biasa aja. Jadi cukup lah untuk pakai kontrol EM 50 strip 4 ya. Kalau nggak salah itu maksimal peak powernya itu bisa peak ampere itu bisa sampai 60 kalau saya baca, 60 ampere. Oke, nah ini saya setting sih untuk controllernya itu tetap di 40 ya, kayak bawaannya controller ini, biar aman lah gitu. Kabelnya nggak meleleh, terus BLDC nya juga awet. Jadi saya tetap disetting di 40 ampere. Tapi untuk settingan RPM saya tinggikan menjadi 1200 RPM. Nah, untuk apa namanya Substar ya, Substarnya itu pertama kali kita ngegas ya. Kalau misalkan pakai yang apa namanya kontrol bawaan kan itu ngejut ya, ngejut loncat-loncat ya. Nah, ini saya pakai angka 1 aja karena memang seneng yang agak apa namanya ya, agak akselerasi atau torsinya yang agak nendang gitu. Nah, kebetulan biarpun dipilih 1 dan Substarnya itu unchecklist, nah itu ini tetap soft, tetap nyaman gitu. Di awal tarikan itu tetap nyaman, nggak loncat-loncat gitu. Itu enaknya sih kenyamanannya untuk Fotol ini. Terus memang untuk penyetingannya itu user friendly lah, gampang gitu, gampang ya. Paling untuk pemasangan Fotol ini kita harus pastikan nih terkait dengan settingan shift angle-nya. Nah, shift angle-nya itu harus sesuai. Nah, kalau nggak sesuai itu bisa merusak BLDC ya. Karena itu yang paling penting itu settingan. Yang pertama settingan baterai, yang kedua adalah settingan shift angle. Nah, kebetulan ini kan ada apa namanya yang otomatis settingan shift angle-nya yang bisa nyeting sendiri dia, yang strip 4 itu. Nah, ketemulah di angka 1. Nah, karena teman-teman nih kalau yang punya VRQ1 itu settingan shift angle-nya itu 1. Nah, ini udah normal deh, enak bawanya. Udah enak bawanya, normal. Udah saya pakai 3 bulan juga. Udah nyaman lah. Ya, terus settingan, jangan lupa settingan baterainya ya. Baterai sesuai dengan settingan baterainya. Misalkan 72, ini kan 60 berarti. Itu aja sih Fotol tuh sebenarnya settingannya baterai, terus shift angle. Nah, sisanya itu kita ngulik-ngulik sendiri, itu terkait dengan kenyamanan. Tapi kalau misalkan terkait dengan settingan yang sangat mempengaruhi gitu dari untuk biar jalan tuh Fotol tuh jalan, itu dia baterai sama settingan shift angle. Ya, sisanya untuk kenyamanan, mau kecepatan gimana, kalau atau mau
seperti apa gitu kan. Ada fitur downhill juga, kalau misalkan tanjakan itu kita lepas gas itu dia nggak akan mundur, ketahan. Terus ada fitur regeneratif braking. Nah itu kayak kalau misalkan kita ngerem itu dia ngisi gitu, ngisi tenaga. Cuman karena saya itu ini cut off nya saya cabut, saya ganti pasang ke sini nih ke sini. Jadi yang kuning ini, tombol kuning ini untuk cut off nya. Jadi kalau misalkan mau fitur regeneratifnya itu diaktifkan atau misalkan mau ngisi, ada apa namanya, ada turunan. Nah ini bisa dipencet gitu. Jadi sangat disarankan untuk mengganti controller terlebih dahulu. Pokoknya apapun motornya sebenarnya kalau pengen kenceng itu ganti throttle, ganti controllernya terlebih dahulu. Itu sangat membantu, lumayan nambah kecepatannya lumayan. Ini kecepatan awalnya itu kan maksimal itu 60 ya. 60 itu tanpa beban. Ingat 60 itu tanpa beban. Jadi kalau misalkan pengen nyampe ke 60 km per jam itu kalau pada saat dikendarai itu harus turunan, pas turunan nah baru lu dapat tuh segitu. Ya jalan agak menurun lah dapat tuh sambil digas 60. Tapi kalau misalkan jalannya agak nanjak itu nggak akan dapat. Biarpun dapat nanjaknya cuma dikit doang itu nggak akan dapat 60. Nah sedangkan sekarang ini ke 60 ini mudah banget gitu. 60 itu mudah banget. Nah ini maksimalnya itu di 80 km per jam. Nah 80 km per jam itu sama kayak pengen capainya sih 60. Jadi harus agak mudun atau harus agak turun jalanannya baru dapat tuh 80 km per jam. Nah kalau misalkan posisi normal jalannya lurus lah atau agak nanjak dikit, nah itu paling dapat itu 70, 72 atau sampai 75 gitu. Nah ini macet apa ini? Oke nanti kita lanjut lagi setelah macet-macetan ini. Waduh macetnya jauh ini mah ya Allah. Aduh macetnya jauh. Oke dilanjut aja ya teman-teman ya. Nah ini tadi kecepatannya maksimalnya yaitu 80 km per jam ya. Nah itu speed 3 ya. Speed 2 nya itu saya setting di 50 km per jam. Nah untuk speed satunya itu 40 km per jam gitu. Yang kedua kita setelah controller itu di upgrade, yang kedua pengen nambah cepat, pengen nambah bertenaga, itu baterainya itu ditingkatkan satu level voltasenya. Misalkan baterai bawaannya itu 60 volt, nah berarti ganti ke 70 volt. 70 atau 72 ya, 72 volt. Nah gantilah itu pasti beda rasanya, tarikannya beda, untuk tanjakannya juga lebih oke gitu ya. Tapi jangan, kalau bisa jangan 2 level kalau BLDC nya masih tetap pakai bawaannya. Misalkan dari 48 ya untuk selis ya, 48 dia, nah langsung ke 72. Nah itu jangan, itu pertama bisa ngerusak BLDC, nggak awet. Terus yang kedua itu panas juga, cepat panas, bisa kebakar BLDC. Jadi naiknya selevel saja. Kalau misalkan 48 berarti ke 60 aja
Ini kan bawaannya itu 60 gitu kan. Ini saya nggak upgrade sih sebenarnya untuk baterai ini tetap saya pakai yang 60 volt, cuma saya ganti level 4. Cuman karakter level 4 itu di bawah lithium yang ion ya. Jadi bukannya malah bertenaga, ini jadi kurang ini ya. Agak kurang sebenarnya. Mungkin kalau misalkan pakai lithium ion ini lebih bertenaga, lebih cepat ya daripada yang sekarang level 4. Cuma level 4 kelebihannya adalah lebih awet dia. Lebih awetnya gimana? Ya life cycle-nya itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi, yang kalau nggak salah itu untuk baterai lithium ion tuh atau nikel ya, baterai nikel itu sekitar 1000 ya, 1000 kali cycle atau 1000 kali isi ulang, isi penuh sedot isi penuh habiskan, isi penuh habiskan gitu. Jadi 1000 kali kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk level 4 itu bisa sampai 3 kali lipatnya, bisa sampai 3000. Kadang ada sel-sel tertentu bisa sampai 5000 atau 6000 cycle. Itu luar biasa sekali itu, kalau pakai itu bisa 10 atau 15 tahun itu awetnya baterainya. Nah untuk level 4 paling sekitar untuk lithium nikel itu paling sekitar 3 atau 4 tahun lah ya, pemakaian setiap hari. Nah itu juga pemakaiannya dengan catatan ya, dengan catatan penggunaannya itu sesuai dengan petunjuknya gitu. Jadi harus ngegunain baterai pun juga sama, harus sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Jangan digunakan sampai 0%. Itu minimal kasihlah 20%-an baru cas lagi. Terus pengecasannya juga jangan overcharger atau overcharge, pakai timer. Jangan disimpan baterai di tempat terik matahari. Kalau baterai ini kan bisa dicabut ya, jadi pada saat parkir saya cabut aja baterainya karena takut panasan juga gitu. Nah banyak deh YouTube yang lain juga yang cara merawat baterai yang baik dan benar itu. Ya intinya itu untuk pengen cepat, satu ganti controller, yang kedua adalah ganti baterai ya. Ganti baterai udah selesai. Nah merasa kurang kenceng, maka yang terakhir itu gantilah BLDC nya. BLDC nya upgrade ke lebih tinggi wattnya, mungkin bisa ke 2000 watt ya, atau ke 3000 watt gitu. Ya saran sih kalau saya, kalau VR Q1 ini mending ke 3000 watt gitu, biar mantep sekalian gitu kan.
Waduh, ini macetnya luar biasa banget ya Allah. Perjalanan masih jauh ini, masih 8,5 kilometer. Perjalanan sekitar 40, masih jauh. Seperempatnya juga belum. Oh, ini pakai baterai 40 Ah ya. Sorry, 20 Ah. 20 Ah baterainya. Lumayan, jadi dari rumah ngecas, nyampe ke kantor ngecas lagi. Ya gitulah bolak-balik. Karena 20 Ah itu dimaksimalkan kalau kita nggak tarik ulur gas ya. Kalau agak mudun, lepasin gasnya biar ngikutin gravitasi aja gitu. Nah, itu bisa sampai 70 km yang udah pernah tercapai. Tapi kalau misalkan gasnya kita bawa kayak motor mesin, motor bensin, nah ini paling cuman sekitar 40 kilo ya, pas banget lah sampai kantor habis. Nah, kebetulan ini kita lagi ngejar waktu hari ini karena ada kunjungan dari petinggi-petinggi perusahaan. Jadi saya ngejar waktu, jadi tanpa ada main-main ini yang namanya regenerative braking-nya nggak saya pencet karena ya udah ngejar waktu. Kalau ini kan nahan, kalau misalkan pencet regeneratif itu nahan, dia kayak ngerem. Nah, kita bentar ini ada turunan, kita coba nih ya. Ini fitur cut out-nya nggak ada ini udah kayak motor mesin di remnya itu nggak ngekat. Nah, pindah ke sini tuh, ngekat langsung tuh, tombol udah tanda seru. Nah, biar bisa digas lagi, kita pencet lagi sekali lagi tuh. Nah, ini bisa digas lagi. Nah, pencet lagi ya biar sekalian ngisi. Tuh, ngisi, lihat 99 lagi. Kita gas lagi. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sharing untuk mempercepat kendaraan listrik ya. Pertama, ganti controller itu udah lumayan nambah kecepatannya sekitar 20% ya. Dari 60 bisa ke 80 km per jam. Terus untuk tarikan awalnya pun bisa disetting ya, mau soft atau memang mau tetap cengat-cengat kayak bawaan awal, itu bisa. Oke, controller itu sangat penting sih, ganti controller itu. Kalau untuk motor-motor yang low entry ya, yang kalau udah kenceng itu nggak usah lah ganti controller ya, kayak Fox R, kayak apa lagi ya, Alfa Servo, udah pada kenceng ya, tinggal di maintenance aja sih. Tapi nggak ada sisi gregetnya untuk upgrade lah. Oke, yang kedua itu baterai ya. Baterainya tingkatkan satu level voltasenya. Yang ketiga itu BLDC baru. BLDC nya ganti. Oh iya, ada yang nggak kalah penting ini. Nah, pas ada di posisi ganti baterai dan ganti BLDC, seharusnya kabel-kabel pun sama di upgrade, dibesarkan gitu. Dibesarkan dari bawaan standarnya, biar apa? Biar nggak panas, biar nggak meleleh ya. Kalau ini yang sudah saya upgrade itu baru kontrolernya saja. Kalau baterai
eh voltasenya normal 60 volt, 60 apa 60 volt 20 Ah. Tapi untuk si kabel-kabel udah saya gedein nih pakai AWG 8 ya. Kalau bawaannya lebih kecil lagi sih, cuman dikit doang saya naiknya gitu. Itu aja sih teman-teman. Mungkin kalau ada saran atau salah-salah kata saya mohon maaf. Dan kalau ada saran silahkan di komen ya. Kalau ada mau sharing juga silahkan di komen terkait dengan penggunaan motor VRQ1. Terima kasih banyak, mohon dukungannya biar channel ini bisa tetap saya kembangkan lagi, dan ini mohon subscribe, like, and comment. Thank you. Bye.